Ngomong ngobrol sama Kak Yova, rasanya kan nggak lengkap nih ya kalau Kak Yova tidak membagikan tips and trik layaknya konten-konten yang dibagikan ke kita. Iya benar. Benar banget. Kan beberapa pertanyaan ini dari teman-temanku yang memang pengen tahu gitu, sebenarnya tips and trik dapat kerja atau interview lancar tuh kayak gimana sih? Kayak apa mungkin bisa dijelasin simpelnya gitu ya. Apa sih yang apa namanya yang mungkin harus dilakuin ya atau awal mulanya harus dipersiapkan dari seorang misalnya fresh graduate dia pengen dapat kerja terus pas pertama kali interview yang harus dipersiapkan tuh apa sih Kak? Kalau menurut aku, kalau technical mungkin kita banyak ya bisa baca di internet itu kalau secara detail bisalah ya. Cuman kalau menurut aku pada intinya, yang pertama, kita nggak bisa anggap sepele interview, gitu. Jadi artinya kita harus belajar, kita harus latihan, kita harus research di internet kira-kira pertanyaan-pertanyaan apa yang biasanya ditanyain pada saat interview. Nah, kalau menurut aku itu penting banget mempersiapkan diri secara teknikal ya untuk pertanyaan-pertanyaan itu. Kemudian yang kedua, menurut aku yang penting itu adalah apapun itu kita harus percaya diri. Jadi mau kita belajar kayak gimana pun, belajar siang malam, kita menghafal udah di luar kepala, tapi kalau kita nggak percaya dengan apa yang kita katakan pada saat kita ngejawab interview, gimana kita mau mengconvince si interviewer, kita sendiri aja nggak percaya. Kita sendiri aja nggak bisa convince diri sendiri gitu. Jadi kalau misalnya kita sudah research, kita sudah belajar detailnya, kita sudah baca latihan, kita harus balikin ke diri sendiri gitu. Sebenarnya aku ini pengen nggak kerja di sini, aku ini punya nggak kepercayaan diri untuk kerja di sini gitu. Jadi even kalau aku pertama kali bekerja itu di perusahaan yang tempat aku bekerja terakhir itu aku milih, aku pengen kerja di sini dan aku harus kerja di sini gitu. Jadi nggak sembarang perusahaan yang pokoknya biar dapat aja gitu, enggak gitu. Jadi jangan nanti udah dipanggil interview kita ngerasa aduh kayaknya ini bukan tempat impian aku gitu. Jadi walaupun fresh graduate mau sekepepet apapun kita nggak apa-apa kalau misalnya kita udah punya part time job atau apa, tapi along the way pada saat kita melakukan part time job, kita baru graduate, kita harus mikirin gimana caranya kita bisa sampai ke tujuan kita, which is our dream job gitu loh. Nah, Kak Yuva, tadi yang soal fresh graduate nggak sembarangan nyari atau apply pekerjaan gitu kan. Zaman sekarang tuh pasti banyak banget, misalnya baru lulus gitu kan, daripada nganggur, terus ada lowongan apa, meskipun nggak sesuai sama basic, terus didaftarin gitu, apa gitu, tiba-tiba daftar, dan ternyata ada yang dapat interview tapi nggak didatengin, dapat interview nggak didatengin karena nggak sesuai gitu kan. Kak Yuva ngelihat itu kayak gimana sih? Sebagai HRD gitu. Kalau menurut aku normal untuk fresh graduate itu labil, ya. Karena kan mereka belum di poin yang mereka sudah bisa make decision, experience-nya itu belum banyak gitu. Jadi mungkin sebagai HR ya normal-normal aja kalau fresh graduate itu asal apply istilahnya. Gitu, nggak masalah. Sedangkan kadang-kadang orang yang sudah bekerja aja kadang-kadang dia suka sembarangan kirim, dia hanya mau ngelihat nih di luar sana dia seperti apa. Gitu, di luar sana orang ngelihat CV dia atau nge-value dia itu seperti apa. Bahkan aku juga dulu sering ngelakuin itu. Jadi aku apply, aku mau ngelihat orang akan manggil aku interview nggak? Gitu. Kalau kita mungkin lebih ke testing ya. Tapi kalau untuk fresh graduate, kalau menurut aku itu fine-fine aja. Dan menurut aku HR nggak seharusnya ngejudge fresh graduate kenapa kamu apply ke sini tanpa mikir gitu apa segala macam, karena kadang-kadang ya mereka belum ada jam terbangnya, belum punya pengalamannya, mereka belum bisa ngebaca situasi, belum pernah di situasi itu. Jadi ya sah-sah aja sih kalau misalnya fresh graduate itu apply ke sini ke sana ke sini ke sana gitu. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.